pintunya adalah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Di alam kubur kita diterangi, kuburnya dilapangkan, kita bisa menjawab malaikat kubur, pertanyaan malaikat kubur. Kita tidak mendapatkan siksa kubur, kita tidak diberikan pemandangan neraka pagi dan sore. Banyak. Kita ditemani oleh malaikat yang akan membantu kita menyelesaikan hafalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih mengizinkan kita untuk bertemu. Wabil khusus saya alhamdulillah bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat. Kalau batuk, flu, sampai sekarang gak hilang-hilang itu mah wajar katanya ya. Berarti terbukti saya bukan unta. Kan katanya yang gak batuk, gak flu, cuman unta katanya gitu ya. Jadi saya terbukti bukan unta. Alhamdulillah, jazakumullah khair ibu-ibu rahimakumullah atas doa-doanya. Saya bisa kembali dalam keadaan sehat, selamat, dan masih berdua. Karena banyak yang pulang sendirian, nggak sama istrinya atau nggak sama suaminya, ada yang nggak pulang dua-duanya, kopernya doang pulang. Ada di hotel itu tahlilan hampir tiap minggu ya, ada yang meninggal, ada yang suaminya nggak sempat pergi dari di embarkasi masuk ke rumah sakit, hari kedua istrinya nyampe di Madinah, suaminya meninggal. Wah, pokoknya ceritanya jadi deg-degan banget Bu, jujur lah ya. Salah satu yang ditakuti aduh ini kalau pulang cuman jadi tinggal seorang gitu, gimana ya rasanya gitu. Alhamdulillah ala kulli hal sudah diizinkan oleh Allah. Hari ini kita berbagi oleh-oleh perjalanan haji. Insyaallah mudah-mudahan Allah izinkan saya untuk menuliskannya dalam sebuah buku insyaallah. Hikmah yang terserak edisi perjalanan haji. Semoga dimudahkan nantilah kalau udah beres tesis. Dari mana saya mulai ya? Dari perjalanan sebelum saya berhaji. Alhamdulillah biiznillah sebelum haji itu saya umroh dulu kan. Jadi sebelum umroh itu saya menemani jamaah dari Randis Tour and Travel. Jadi saya akhirnya belajar dulu gitu kan tentang umroh, tentang haji segala macam. Ketemulah ternyata yang disebut dengan haji secara bahasa. Ada yang tahu nggak Bu? Secara bahasa Arab hajjan itu apa artinya? Saya juga baru tahu pas belajar itu. Ternyata haji itu maksudnya adalah sesuatu yang apa ya bahasa Indonesianya, yang sengaja didatengin. Kalau bahasa Sundanya anu dideg-deg. Ada yang tahu? Bu Samsir ngerti gak? Jadi kalau saya pengen, misalnya saya pulang ke Kuningan, pokoknya pulang pengen Surabi gitu misalnya. Di Bogor mah nggak ada Surabi tuh. Saya sengaja gitu datang ke sana tuh, bahasa Sundanya tuh dideg-deg. Bener-bener kita datang tuh untuk itu gitu. Nah hajan tuh maksudnya itu. Jadi niatnya tuh memang cuman untuk datang ke sana, cuman untuk ibadah haji, udah cuman itu. Ini kan sekarang banyak ya, maksudnya yang orang nauzubillah min dzalik banyak yang terkontaminasi gitu kan. Ada yang mau umroh atau mau haji tuh karena
kalau nggak punya gelar haji gimana gitu kan, ada yang begitu kan. Ditambah lagi dengan makna Mekah, saya juga baru tahu tuh. Arti kata Bakkah, Mekah itu kan Bakkah kalau di Al-Quran ya. Bakkatin mubarakah. Bakkah itu ada yang mengartikan artinya tuh adalah menangis. Jadi pantasnya tuh di sana tuh ya kita tuh cuma nangis, emang iya kan? Coba ibu begitu ngelihat Ka'bah apa yang tiba-tiba muncul? Ujug-ujug nangis, kenapa nangis? Ya nggak tahu, kadang-kadang kita nggak bisa mengidentifikasi kan, ujug-ujug nangis saja gitu. Ada juga yang mengartikan Bakkah itu artinya tempat yang bikin kita mager, tempat yang bikin kita tuh nggak mau beranjak, tertaut hati kita di situ. Nah itu Bakkah. Jadi kalau kita tertambat hati di kota Mekah karena kita bisa menangis sepuas-puasnya di hadapan Allah, itu tuh Bakkah, itu haji. Makanya harus hati-hati, ketika kita umroh, ketika kita haji, jangan sampai ada hal-hal lain yang akan mengurangi Bakkah kita. Godaannya kan banyak Bu, emas. Kan emas di Mekah mah bagus tahu Bu Sufi, katanya gitu kan Bu. Jadi ada tuh orang yang ke umroh haji itu salah satu yang jadi pokoknya siapin uang untuk beli emas, investasi, ya nggak apa-apa juga sih, cuman hati-hati jangan sampai itu mengurangi Bakkahnya kita terhadap tanah haram. Ada yang ke sana tuh, di sana tuh karpetnya bagus tahu, terus murah, jauh harganya di sini gitu. Ada tuh yang nyampe haji, begitu nyampe langsung belanja, ambeh jongjon biar tenang ibadahnya. Jadi hari pertama kedua tuh langsung belanja, packing, terus ke kargo, udah. Nanti pindah lagi ke Mekah, belanja lagi tuh, belanja kargo, packing. Ya nggak apa-apa juga, cuman hati-hati dengan hati. Jangan sampai itu mengurangi Bakkahnya kita terhadap tanah haram. Kalau saya nggak sanggup duitnya maksudnya. Saya nggak sanggup. Ayo Bu Sufi kita ke pasar Kakiyah, kan sekarang ada pasar Kakiyah tuh. Ya nggak apa-apa sih mau belanja ke pasar Kakiyah nggak apa-apa. Cuma saya mah nggak sanggup, khawatir nanti tuh malah jadi ada hal lain yang menarik perhatian saya untuk Makkah, untuk hajan itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak menjadi daya tarik hati saya untuk datang ke sana. Emang ada apa di Kakiyah? Saya teh browsingnya di YouTube, naon sih di Kakiyah teh ada apa? Oh, sama aja jualannya sama yang di bawah hotel. Gitu-gitu juga kan, sejadah, tasbih, sama lah. Tapi di sana harganya murah tahu Bu Sufi. Di sini mah 3 real, di sana mah 2 real. Alah. Ya kalau belinya 100 kodi sih ya, bedanya berapa ribu real mungkin dikejar ya buat orang yang jualan. Kita belinya cuma 10 biji buat anak, menantu doang udah. Berapa jam memang ke sana? Cuman berapa menit, tapi belanjaan berapa jam? Nyampe jam berapa? Ya kira-kira jam 2-an lah. Ketinggalan zuhur di Masjidil Haram, rugi itu kata saya. Itu berapa juz itu kalau kita duduk di Masjidil Haram? Gak mau saya bilang. Takutnya Bakkah kita berkurang. Kalau saya ya. Mungkin kalau yang lain insya Allah imannya, Bakkahnya kuat di dalam hati. Sehingga mau belajar apapun gak tergoda, gak berkurang ketertautan hatinya kepada Makkah. Kalau saya gak pede. Ke Taif yuk. Ada apa di Taif? Saya browsing, bakar jagung, taman bunga, pasar buah, dalam arti puncak banyak. Tapi di sana ada rumah jus tahu Bu Supi saking banyaknya.
Jus di Indonesia juga jus mah banyak. Enggak, perjalanannya 3 jam. Bolak-balik bisa 5 jam. Di sananya sejam, 2 jam, nyampe ke sini sore. Berapa waktu tuh mas ketinggalan di Masjidil Haram? Enggak. Takut enggak bakah. Itu saya baru ketemu arti bakah sama hajan aja udah enggak ada rekdik. Betapa kita tuh harus fokus ketika mau ke haji itu benar-benar cuman untuk mendatangi ke sana tempat ibadah udah. Enggak boleh kepikiran yang lain. Bayangin, susah itu. Apalagi kalau yang udah berkali-kali umroh tahu gamis yang murah di sono, minyak wangi yang bagus di sono, emas yang bagus di sono, karpet yang bagus di sono, bahaya itu. Susah, ngejaga hatinya susah. Bakah, hajan. Saya cari kenapa sih ini kita datang ke sana tuh pakai talbiyahnya tuh labbaik, Allahumma labbaik gitu ya. Apa artinya labbaik? Itu tuh orang Arab kalau dipanggil labbaik gitu kan ya. Nah ternyata kalau kita dipanggil kemudian jawabnya adalah labbaik, maka itu artinya kita tuh nggak cuman menjawab, misalnya saya dipanggil sama Bu Samsir, Bu Sufi, sayanya di sana, Bu Samsir di sana, terus saya bilang, ya Bu, itu bukan labbaik. Labbaik itu saya nyamperin ke depan orang yang memanggil, lalu saya pandang wajahnya, saya tatap matanya, labbaik, ada apa Bu? Itu labbaik. Jadi ketika kita haji, ketika kita umroh, kemudian kita bilang labbaik, Allahumma labbaik, artinya sepenuh jiwa raga kita, sepenuh perasaan kita harus menghadap Allah. Gak boleh ada yang tertinggal dimanapun. Tertinggal di toko, tertinggal di tempat kerja, tertinggal di bisnis kita di Indonesia, tertinggal di rumah. Berat gak tuh Bu? Baru segitu aja saya udah, ya Allah udah mah hajan maknanya itu. Udah mah Mekah maknanya itu. Udah mah labbaik tuh artinya begitu. Berat juga ternyata saya bilang haji umroh itu. Kenapa? La syarikalah. Supaya apa? Supaya kita tidak mensekutukan Allah dengan yang lainnya, apapun itu. Coba niat kita ke Mekah ditandingi dengan niat beli emas, ditandingi dengan apa, ditandingi dengan apa. Hati-hati, itu ditegesin sama Allah. Kita menghadap ke Allah, la syarikalak. Tidak ada yang menyekutukan Allah dengan apapun. Gak boleh kita mensejajarkan niat karena Allah itu dengan apapun. Buat saya itu berat banget. Berat banget. Udah gak mempan pakai obat. Obatnya pakai haji mabrur kayaknya. Ternyata haji mabrur juga berat ya, Masya Allah. Itu. Yang mau umroh, yang mau haji, ini diluruskan dulu, difahami ini. Karena di manasik tuh nggak ada. Di manasik haji, apalagi yang diselenggarakan cuman ya seberapa jam, nggak ada. Manasik tuh kebanyakan cuman tata caranya aja. Tanggal segini kita kesini, tawaf tuh nanti caranya gini, ini gitu aja. Makna-makna yang hakiki yang justru itu harus mendasar di dalam hati kita, itu enggak ada. Labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, dan segala nikmat, laka wal mulk, dan segala kerajaan hanya, segala kekuasaan hanya untuk Engkau ya Allah. Ini kalau cuman lisan aja cuman gitu doang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Coba renungkan, aku datang kepadamu ya Allah tanpa aku sekutukan dengan apapun, tidak ada niat lain apapun selain Engkau. Innal hamda, sesungguhnya semua nikmat ini adalah karena Engkau. Ke haji, umroh itu bukan soal uang, bukan soal kaya atau tidak kaya, bukan soal sehat atau tidak sehat, muda atau tua, enggak.
Kalau dibilang karena kaya, banyak orang lain yang lebih kaya. Kalau dibilang soleh, dibilang baik, banyak orang yang lebih soleh tapi belum Allah takdirkan juga. Banyak orang yang lebih sehat tapi Allah tidak takdirkan, dan malah orang yang rerempo itu apa sih? Yang sakit itu di kloter saya malah ada yang nggak bisa ngapa-ngapain, ngagoler weh. Dari sejak pergi sampai pulang lagi. Mau duduk didudukin, mau miring dimiringin, udah nggak bisa apa-apa. Bukan soal sehat ternyata. Kalau Allah udah undang ya datang. Maka semata-mata itu adalah nikmat karena Allah. Innal hamda wa ni'mata lak. Segala puji ya Allah. Wah itu Masya Allah. Kalau merenunginya ya Allah. Padahal mas saya teh sakit. Padahal mas saya teh gak mampu. Padahal mas saya teh nunggu 11 tahun. Padahal mas saya teh padahal. Tapi kalau Allah memberikan nikmat ternyata Allah takdirkan juga. Sehingga muncul rasa bersyukur kita ketika kita menghadap Allah. Kalau kita sadar bahwa semua nikmat ini adalah dari Allah. Lalu kita menghadap Allah masih melenceng. Bukan karena Allah, kebangetan gak? Ada ketika kita mengatakan innal hamda wa ni'mata. Itu tuh menjadi alasan buat kita untuk fokus kepada Allah, karena kita hadir di situ semata-mata karena Allah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat apa? Nikmat diundang oleh Allah. Bukan soal bukan soal yang tadi lah. Kalau udah diundang Allah dah. Maka kalau sudah diundang oleh Allah, jadikan semua hidangan yang ada di sana itu ada hidangan yang harus kita anggap itu adalah dari kasih sayang Allah, apapun itu. Kan kita tuh disebutnya duyufur rahman gitu ya. Kalau haji umrah tuh disebutnya tamunya Allah yang maha pengasih penyayang. Kan bisa aja disebut duyuful aziz, Allah al-aziz, Allah al-ghafur, Allah al-jabbar dan seterusnya. Tapi kenapa yang dipilihnya ar-Rahman? Kamu itu tamu dari Allah, zat yang maha penyayang. Enggak mungkin disia-siakan. Panasnya yang 50 derajat itu suguhannya Allah. Enggak mungkin enggak manfaat buat kita. Jalan kakinya jauh, itu suguhan Allah. Ketemu orang yang bau keteknya minta ampun, itu suguhan Allah. Aji banget kan Bu? Ketemu orang yang sologoto, tahu sologoto? Selonong boy gitu. Kita udah duduk, tiba-tiba blok aja duduk di depan kita kan. Ya Allah, udah gitu mending kalau duduknya gaya orang Indonesia. Gaya orang sono kan duduknya gitu kan, kakinya melebar kemana-mana gitu kan. Itu suguhan Allah. Gimana caranya dengan semua suguhan Allah itu kita yakini bahwa ini adalah kasih sayang Allah. Dan di situ kita dapat pahala. Gampang gak? Gak gampang. Disuguhin sama Allah apa? Tiap hari ayam segede-gede gini. Dagingnya daging onta lagi. Sayurannya eta deui, terong lagi. Allah, terong dalam seminggu tuh berapa kali tuh terong, sampai keluar tuh lagunya. Apa lagunya? Eta terongkanlah itu guyonannya yang berhaji. Tiap dibuka terong langsung nyararanyi, eta terongkan. Gimana caranya dengan suguhan yang seperti itu kita merasa bahwa ini adalah suguhan Allah yang Ar-Rahman. Ketika kita meyakini itu pasti kita akan bisa nikmati semua yang ada di sana. Kepayahannya, kebeteannya. Bete juga Bu kalau kita nggak punya ini 40 hari di sana 42 hari ya dengan pulang perginya. Hari-hari sebelum ada jemaah yang Ibu Supi ternyata haji teh gini doang ya, apaan cuman di hotel. Kan sekarang mah di hotel Bu bintang 4. Di hotel terus tinggal makan tuh udah di depan pintu. Makan, buah, makanannya enak-enak ya, sakit itu mah enak walahnya. Jangan ngebayangin makanan di Indonesia ya udah. Terus kita tinggal sholat doang.
Pokoknya mah tamatu aja. Terang tamatu. Tangi mangan turu, tangi mangan turu, tangi mangan turu. Tahu tangi mangan turu? Hudang dahar sare, hudang dahar sare. Gitu. Itu kalau kita nggak punya program, kita nggak punya target, kita nggak fokus untuk ibadah, bete Bu, beneran. Apalagi yang kloter terakhir begitu datang 2 hari kemudian haji, setelahnya nunggu pulang 35 hari. Ajib kan? Kalau nggak fokus bahwa kita hajan, sedang benar-benar menuju kepada Allah. Bahwa kita sedang Makkah, bahwa kita sedang labbaik. Oh nggak bisa. Apa yang paling berkesan buat saya selama haji itu adalah pendapat Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa haji itu adalah gambaran akhirat. Itu yang paling kerasa sama saya. Gambaran akhirat. Gimana enggak kita mendapatkan itu gambaran akhirat? Nih, ketika ihram misalnya. Pertama kita kan ihram. Ihram itu kan terutama yang laki-laki kan. Enggak boleh pakai baju yang berjahit. Enggak boleh pakai celana dalam. Enggak boleh gunting kuku, gunting rambut, gunting janggot, gunting kumis, bulu-buluan. Enggak boleh pakai minyak wangi. Ya kan? Ternyata yang disebut dengan gak boleh berjahit itu bukan gak boleh ada jahitan Bu. Tapi gak boleh ngebentuk tubuh sehingga kita tuh rada gaya seetik gitu. Kan kain ihram yang panjang itu bisa dong, sebetulnya bisa kan, bisa kita create jadi celana kayak kulot gitu bisa. Tapi gak boleh. Kenapa? Karena begitu dipakai kayak celana pasti berbeda tuh. Dengan kalau kita cuma dililitin doang. Apalagi pas haji intinya ningali bapak-bapak teh meninggal tuh. Janggot, ramos bos, rambut udah gak karuan, gak biasa kumis, ayah kumisan. Kan berapa hari gak di ini aja. Udah gitu ya aromanya aduhai gitu. Itu kebayang kan udah mau duduk susah, bapak-bapak empet kalau enggak kan wah gimana gitu kan. Saya merenungi tuh gini Bu, seolah-olah dengan ihram tuh Allah memberikan pelajaran kepada kita. Lo tuh ya aslinya kayak begitu tahu. Bau, kucel, kumel, gak gaya, gak necis. Kenapa kita bisa gaya seperti sekarang? Karena syariat mensunahkan kepada kita mandi, pakai minyak wangi, pakai baju yang pantas, cukur janggot dirapihin, cukur kumis, cukur rambut, pakai ini, pakai itu. Kita gaya itu karena ada syariat. Aslinya tuh kamu kayak gitu. Nah, seolah-olah begitu ihram, kita tuh diajak untuk refleksi diri, lo aslinya kayak begitu tahu gitu. Kalau saya mentafakurnya tuh begitu. Ya kan mau gak mau kan kita teh jadi rada sengit kan gitu kan. Nu biasanya kita pakai segala rupa, pakai deodoran, pakai wangi. Begitu ihram kan kita mikir tuh. Mau pakai ini wangi gak, mau pakai ini wangi gak. Sampai kemudian kalau kita melanggar itu dikenakan dam. Ada pelanggaran kecilnya, yang sedang, yang dan seterusnya kan. Nggak boleh hubungan suami istri. Coba kebayang kalau misalnya hubungan suami istri itu bukan disebut ibadah atau dilarang, ya udah kebayang kan. Jadi aslinya tuh begitu kata Allah. Udah gitu kita tawaf, kalau kata Imam Al-Ghazali gambaran hari akhir itu saya betul melihat tawaf itu ya Allah. Kalau kita tawaf itu kan kita fokus Bu. Kita tuh fokus dari Hajar Aswad keliling sampai di Rukun Yamani. Nanti kita tuh cuman lihat aja mana Hajar Aswad, mana Rukun Yamani kan gitu, mana Multazam. Kalau kita nggak fokus, faktor yang mendistraknya banyak banget Bu. Di depan yang kulitnya kayak begini, yang baunya kayak begini, mana kita pendek lagi kan. Ketemu orang Nigeria tinggi-tinggi. Begitu bismillah ya Allahu Akbar. Tangannya diangkat, terus kita harus tahan napas dulu kan. Kalau kita nggak fokus sama Allah, yang ngedistriknya banyak banget.
Tapi kalau kita fokus pada Allah, bayangkan itu seperti kita sedang tawaf, kita sedang keliling-keliling mencari pintu surga. Di hadis itu kan disebutkan ada orang-orang yang terakhir masuk surga. Itu adalah orang yang dosanya paling banyak, yang dicelupnya paling lama di neraka. Maka dia akan muter, kata Allah, silakan masuk surga, cari sendiri pintunya. Disebutkan tuh di hadis itu, kurilingan orang itu mencari pintu surga sampai gak ketemu, sampai kemudian dia lelah, akhirnya kata Allah, kamu masuk, itu pintunya. Kebayang, ketika tawaf itu kita hanya mencari titik-titik yang di situ kita mendapatkan keutamaan. Ketika kita bismillah Allahu Akbar, ketika kita lurusan dengan multazam, itu kan yang kita cari. Ketika kita bismillah tawaf itu, bacaannya juga harus kita fahami betul itu. Dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani, bacaannya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau enggak faham, kalau enggak kita resapi, ya udah bacaan segitu doang. Tapi coba kita fahami. Ketika kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah, apa maksudnya? Subhanallah di situ, maha suci Allah di situ. Udah Bu, gak usah ke distrik sama anak kecil. Dia gak ngerti kita lagi harus serius. Karena gak mungkin kita bilang sama dia, ngerti gak sih mama tuh lagi belajar sih? Apaan, gue mah pengen main gitu. Kalau boleh dikasih gambar atau dikasih apa boleh. Tapi kita latihan konsentrasi. Kan bentar lagi umroh, jadi latihan konsentrasi. Amin gitu, didoain teh. Maha suci engkau ya Allah. Kenapa Allah disebut maha suci? Karena tidak ada kurangnya, tidak ada salahnya, tidak ada tidak sempurnanya, tidak ada tidak seimbang. Maka ketika saya membacakan subhanallah, ingat ya Allah, kan kita tuh banyak di dalam hidup tuh takdir-takdir yang tidak sesuai dengan kemauan kita ya Bu. Apakah itu karena Allah enggak Rahman Rahim? Enggak. Maha suci Allah dari menentukan segala sesuatu yang tidak sempurna. Bukan karena ketidaksempurnaan Allah. Kita datang punya penyakit ini, punya penyakit itu. Maha suci Allah. Allah bersih, Allah sempurna, Allah suci dari kekurangan. Maka ketika pun kita ditakdirkan sakit, ketika kita ditakdirkan dengan takdir yang tidak seperti kita inginkan, Allah tetap maha suci. Dibersihkan tauhid kita dengan mengucapkan subhanallah. Alhamdulillah, bayangin nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Hatta sampai kita bisa berada di hadapan Ka'bah. Itu nikmat sangat luar biasa. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Bisa jadi selama ini kita masih mensekutukan Allah dengan perkara-perkara lain. Dengan nafsu kita, dengan anak kita, suami kita, harta kita, jabatan kita. Bisa jadi. Bahkan kadang orang ada yang bikin tandingan dengan Allah itu dengan sinetron, drakor. Banyak kan? Ketika dipanggil Allah Akbar hayya 'alal shalah, tanggung drakornya lagi seru. Ada? Banyak. Itu kan kita membuat tandingan walaupun dalam kadar yang sangat tipis. La ilaha illallah. Saya sucikan tauhid saya di sini. Allahu Akbar. Maha besar engkau ya Allah. Fahami kekerdilan kita. Apapun kita di sini, orang kaya, orang punya jabatan, orang berpengaruh, punya anak buah, di sana enggak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Apalagi pas saya baca la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, menjalankan haji ini berat. Kecuali dengan kekuatan darimu ya Allah. Jadi ibu tuh berat kecuali dengan kekuatanmu ya. Jadi direktur tuh berat kecuali dengan kekuatanmu. Jadi terus masalah ini berat ya Allah, beban ini berat, kerjaan ini berat, buat ngapal Quran tuh berat ya Allah, buat bangun tahajud tiap hari berat ya Allah. Berat, berbakti kepada orang tua berat ya Allah.
Untuk jadi ahli sedekah berarti Allah terus kita bilang la haula wala quwata illa billah. Maka kalau tawaf dengan rasa seperti itu Bu, 7 putaran itu rasanya terlalu sedikit. Tapi kalau kita nggak punya rasa, nggak punya pemahaman, ya udah nanti yang kerasanya cuma panas, pegel. Masya Allah. Apalagi pas Rabbana atina fid dunya hasanah. Begitu kita melewati rukun Yamani sampai Hajar Aswad bacaannya kan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau itu cuma keluar dari lisan dengan pemahaman kita yang seperti sekarang ala kadarnya, kita cuma bisa ngeluarin lisan, tidak akan ada getaran di dalam hati kita. Kata pembimbing saya, kalau baca Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, bayangkan ketika kita bilang Rabbana atina fid dunya hasanah, bayangkan hasanah kita tuh yang kita inginkan di dunia itu apa? Anak yang soleh, kesehatan yang afiat sampai akhir hayat, ini mas saya ya versi saya. Suami yang soleh, tetangga soleh, teman kerja yang baik, kendaraan yang bisa dipakai dakwah, harta yang berkah, pekerjaan yang berkah. Terus disebutkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita harapkan sebagai fid dunya hasanah, bayangkan itu. Nanti ibu akan begini kalau nanti umroh ya, kalau nanti umroh terus tawaf, nanti Robbana atina itu akan Robbana atina fid dunya hasanah tuh diam dulu tuh kalau saya tuh. Bayangin Allah, ini yang hasanah dunia ini yang saya minta ya Allah terus. Jangan bayangkan hasanah dunia tuh cuman harta. Tafsirnya fid dunya hasanah itu adalah kebaikan yang ada di dunia yang bisa membawa kita pada kebaikan akhirat. Itu yang disebut fid dunya hasanah. Rumah yang luas itu bukan fid dunya hasanah kalau di rumah itu nggak bikin kita soleh. Kendaraan yang baik itu bukan fid dunya hasanah kalau kendaraan itu nggak kita pakai dalam amal soleh. Harta yang banyak bukan fid dunya hasanah kalau harta itu nggak dipakai dalam amal soleh. Itu fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Apa fil akhirati hasanah? Coba. Sama enggak dengan majlis taklim majlis Islam yang lain? Apa fil akhirati hasanah? Paling banter kita ngebayangin masuk surga, ya kan? Setelah saya rinci ternyata fil akhirati hasanah itu banyak. Pintunya adalah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Di alam kubur kita diterangi, kuburnya dilapangkan, kita bisa menjawab malaikat kubur, pertanyaan malaikat kubur, kita tidak mendapatkan siksa kubur, kita tidak diberikan pemandangan neraka pagi dan sore, banyak. Kita ditemani oleh malaikat yang akan membantu kita menyelesaikan hafalan kita. Jadi kalau di dunia ini kita istiqomah ngafalin Quran, lalu kita bercita-cita untuk terus menjadi penghafal Quran, kita mati baru selesai surat Al-Fatihah misalnya. Maka nanti sampai menunggu kedatangan kiamat, kita ditemani oleh malaikat menghafal bersama. Itu fil akhirati hasanah. Nanti setelah kubur, nyampe di yaumul ba'ats, kita dibangkitkan oleh Allah. Banyak penjelasan bagaimana keadaan orang yang dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan wajahnya hitam legam. Ada yang dibangkitkan dengan kepala seperti babi, seperti anjing, yang jalannya miring, yang jalan pakai muka, banyak. Ya Allah, fil akhirati hasanah, saya itu bangkitkan saya dalam keadaan baik. Setelah yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, kita dikumpulkan oleh Allah. Matahari sepenggalah di atas kita. Fil akhirati hasanah itu kita di padang mahsyar dikasih tempat yang teduh oleh Allah. Ditunjukkan barisannya Rasulullah SAW. Kita diberi izin untuk meminum air telaga Kautsar. Karena siapa yang meminum air telaga Kautsar terhindar dari kehausan dan kepanasan di padang mahsyar selamanya. Berapa puluh tahun? 50.000 tahun.
Kita ditutup aibnya. Kenapa lama? Nanti tuh di sana kita akan ditayangkan tontonan kita. Dari mulai kita lahir sampai kita mati ditayangkan. Nanti orang tahu, oh dia ternyata ngebohong ke saya. Oh ternyata dia nipu ke saya. Oh ternyata dia ngegibah ke saya. Semua akan dikasih lihat. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah yang aibnya gak akan Allah buka di padang mahsyar. Orang mukmin yang menutup aib mukmin yang lain yang akan ditutup oleh Allah aibnya di padang mahsyar. Fil akhirati hasanah itu adalah kita selamat di padang mahsyar. Beres padang mahsyar. Yaumul hisab. Dihisab semua dari kita itu. Kata Rasul, dari mulai angin yang semilir ke tengkukmu sampai dengan Al-Quran di tanganmu, semua akan ditanya. Apa di ayatnya? Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kelak tuh akan ditanya, semua kenikmatan yang kita rasakan tuh akan ditanya. Kita bisa jalan, kita bisa lihat, kita bisa bangun, kita bisa makan, bisa ngomong. Semua akan ditanya, dipakai apa? Bayangin umur kita berapa puluh tahun, kenikmatan kita banyak, semuanya dihisap oleh Allah. Ya Allah, fil akhirati hasanah itu saya selamat di yaumil hisab. Saya bisa jawab semua hisaban Allah. Saya bisa jawab semua pertanyaan Allah tentang nikmat-nikmat Allah. Makanya bukan soal tentang nikmatnya seperti apa yang kita punya, tapi dipakai apa supaya kita bisa jawab. Beres yaumil hisab ke yaumil mizan, ditimbang amalan kita. Apakah bobotnya kita jadi ahlul yamin yang kebaikannya lebih banyak, atau jadi ahlus shimal yang keburukannya lebih banyak? Ya Allah, fil akhirati hasanah itu timbangan amal saya, amal baik saya lebih berat daripada timbangan amal buruk saya. Panjang ternyata Bu, fil akhirati hasanah itu. Nanti di titian siratal mustaqim. Bisa jadi di yaumil mizan catatan amalnya, amal solehnya banyak. Tapi tetap harus ada yang dicuci di neraka. Nggak bisa lewat siratal mustaqim. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah semua manusia melewati siratal mustaqim? Iya, kata Rasul. Apakah engkau juga? Iya, aku juga, kata Rasul. Cuman ada orang yang secepat kilat. Ada orang yang berjalan, ada yang berlari, ada yang merangkak, ada yang baru satu langkah dikejebur, ada yang udah tinggal satu langkah ke surga dikejebur. Mengerikan kan gitu. Sampai di siratal mustaqim, lolos dari siratal mustaqim, kita masih berhadapan dengan kontoroh. Ada hisaban terakhir, cucian terakhir di kontoroh sebelum kita bertemu dengan Rasulullah di pintu surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba, kalau kita punya gambaran fil akhirati hasanah seperti itu, gak akan kita tawaf tuh cuman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, enggak. Makanya gak bisa gak nangis kalau tawaf. Dan semua itu kita sampaikan di tempat yang paling dimuliakan Allah, di Baitullah. Apalagi tawaf wada, waduh. Insyaallah tawaf wada tuh ya, satu kali putaran tuh rasanya cepet banget gitu. Di lingkaran ke-7 tuh rasanya nggak mau beranjak gitu ya, Masya Allah. Itu di tawaf. Gambaran akhirat bang. Belum nanti ketika sa'i. Kalaupun sejarahnya sa'i itu adalah ceritanya Sayyidatina Hajar mencari air untuk anaknya. Dari situ aja kita bisa ngambil pelajaran. Sofa Marwah walaupun sekarang nyaman banget ya, nyaman banget ya. Sampai saking nyamannya menggigil tuh kalau nggak pakai kaos kaki tebal, dingin banget. Air zam-zam di mana-mana, udah. Tapi kita nggak boleh kehilangan rasa bahwa itu pelajarannya apa. Secapek apapun kita berikhtiar di dalam hidup, mengejar rezeki, mengejar kebahagiaan, kesenangan, menyelesaikan masalah dan lain sebagainya, belum tentu problem solvingnya tuh dari apa yang kita usahakan. Apakah Siti Hajar dapat airnya dari Sofa Marwah yang dia lewati? Enggak ternyata.
Dari kakinya apa namanya TTJ itu apa sih? Dari injekannya kaki bayi Ismail kan. Itu kan sebuah keyakinan yang harus ditanamkan banget bahwa kita tuh harus tetap ikhtiar sampai 7 kali sekalipun. Kenapa 7 kali? Kenapa enggak 10 kali? Kalau orang Indonesia kan banyak tuh 10 ya. Oh di Arab tuh 7 Bu. 7 tuh simbol banyak. 7 tuh simbol banyak, 7 lapis langit, 7 turunan, 7 sayap malaikat, 7 hari Allah menciptakan. Jadi 7 tuh bukan numerik antara 6 dan 8 kalau dalam sastra Arab. Itu untuk menunjukkan banyak, kalau di kita mah 100, 1000, kaki 1000, emang kakinya ada 1000? Kagak, 1000 bulan, apalagi lari 1000, langkah 1000, padahal belum tentu 1000 kan. Nah itu kayak gitu lah. Angka 7 tuh kayak gitu kalau di dalam bahasa Arab. Nanti belum kita ke mana, ke Mina. Cuman sayang ya jamaah Indonesia tuh enggak tarwiyah. Sunnahnya itu kan kita tarwiyah dulu. Tarwiyah itu artinya apa, Bu? Tarwiyah itu artinya merenung. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pertama kali mimpi untuk menyembelih Ismail alaihissalam itu tanggal 8 Zulhijjah. Nah di tanggal 8 itu Nabi Ibrahim tuh merenung, ini mimpi saya nih dari setan atau dari Allah ya gitu. Besoknya tanggal 9 beliau mimpi lagi. Dan di tanggal 9 itu kemudian beliau Arafah. Beliau mengetahui artinya. Oh benar ini adalah perintah Allah. Maka kemudian disembelihlah putranya Ismail alaihissalam. Jadi sunnahnya tuh kita ke Mina dulu, dari hotel tuh kita ke Mina dulu. Di Mina tuh kita apa? Kita merenung, kita tafakur, persiapan menghadapi Arafah. Apa yang kita renungkan? Yang kita renungkan adalah siapa kita, mau kemana, apa yang kita mau, dosa kita apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu Masya Allah. Sehingga ketika kita datang ke Arafah, Arafah kan keutamaannya apa? Tempat dan waktu paling mustajab seumur hidup kita. Belum tentu kan kita haji 2 kali. Saya sekarang haji pertama umur 55 tahun. Kalau mau daftar lagi sekarang 35 tahun yang akan datang, 90 tahun saya nantinya. Kecuali kalau jadi petugas haji gitu ya. Kemungkinan itu adalah sekali-sekalinya dalam seumur hidup kita. Prime time-nya di mana? Waktu emasnya. Antara zuhur sampai maghrib. Yang paling top di antara top waktu itu adalah ba'da asar sampai maghrib. Jadi pembimbing saya bilang, latihan ya di Indonesia, latihan berdoa sama suami selama 6 jam. 6:30 sampai 6:30, maghrib kan di sana 6:30, hampir jam 7. Saya awalnya ngebayangin baca doa apa aja ya 6 jam. Ada nggak yang pernah baca doa 1 jam? Susah gak? Susah kan? Tapi kan nggak boleh disia-siakan tuh. Momen sekali seumur hidup kita di Arafah. Maka saya mencoba Arafah, mencoba mengenali diri saya. Kekurangan saya apa sih? Saya tulis. Karena nanti sebelum berdoa saya harus i'tiraf dulu. Apa itu i'tiraf? I'tiraf itu mengakui kesalahan. Kalau saya mengakui kesalahan, mengakui kekurangan, supaya nanti ketika saya berdoa jelas yang saya minta apa kan gitu. Kalau kita nggak sadar bahwa kita misalnya, enggak saya mah sehat dok, baik-baik aja, mau minta obat nggak? Tulis. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan pada Allah itu ada asma-asma yang baik, maka mintalah dengan asmaul husna itu. Sebelum meminta saya baca dulu asmaul husna. Berapa menit baca asmaul husna? 5 menit? 10 menit? Enggak, 1 jam.
Lama banget Bu Sumi baca Asmaul Husna 1 jam. Saya baca Asmaul Husnanya gini. Ya Allah ya Rahman, duhai yang maha pengasih, kasihinilah saya, kasihanilah orang tua saya, anak saya terus. Ya Razak, wahai yang memberi rizki, karuniakan rizki kepada saya. Sehat afiat sampai akhir hayat. Rizki pengen wakaf ya Allah. Rizki pengen mengumrohkan orang tua terus. Ya Ghafar, wahai yang maha pengampun, ampuni dosa saya ya Allah. Yang terasa, yang tidak terasa, yang besar, yang kecil, yang terus. Jadi kita sebut Asmaul Husna itu dengan pengakuan kita terhadap kekuasaan Allah atas asmanya itu. Lama. Saya bikin itu Asmaul Husna versi saya. 3/4 jam. Beres Asmaul Husna, kita istighfar dulu. Pakai Sayyidul Istighfar 10 kali. Pakai sholawat Ibrahimiyah 10 kali. Baca syahadat 10 kali. Baru saya sebutin tuh iktiraf saya. Pengakuan kekurangan dosa kita banyak. Terus. Lalu setelah itu baru tuh kita rinci. Doanya, permintaannya berdasarkan iktiraf kita. Ditambah permintaan-permintaan kita yang lain. Ternyata menjelang maghrib saya panik karena doa-doa titipan belum kelar semua. Yang nitip doa banyak. Semua majlis taklim yang pernah saya datangi saya doain. Saya tulis satu-satu. Lebih dari 60. Saya tulis satu-satu. Saya baca. Ya Allah, jamaah saya dan keluarganya di majlis taklim ini. Baitusalam, Darussalam. Semua saya baca. 60 lebih saya baca. Bayangin kalau ada 60 majlis taklim, kali 50 aja Bu. 50 orang kali 60 majlis taklim. Saya doakan jamaahnya plus keluarganya diberikan kesolehan, diberikan keberkahan. Kira-kira Bogor kayak apa tuh Bu? Di tengah-tengah 6.000 LGBT. Kira-kira Indonesia kayak apa tuh kalau semua jamaah ngedoain seperti itu? Di tengah-tengah 59.709 perempuan di bawah umur di Indonesia hamil di luar nikah. Kaget ya Bu? Sama Bu, saya juga kaget. Kebayang gak Bu? 59.000 perempuan di bawah umur hamil di luar nikah minta dispensasi nikah dini ke pengadilan. Anak SMP, anak SMA itu data BKKBN tahun 2021. Kira-kira sekarang nambah atau ngurang? Nambah. Maka saya sangat berkepentingan untuk mendoakan semua jamaah majlis taklim saya. Belum lagi hajatnya satu persatunya enggak. Ya, kalau di sini mah kita kan doa itu lagi ya. Betul enggak? Robbana hablana, Robi auzi'ni, apalagi Bu? Selebihnya ya Allah sehat, lapangkan rezeki, selamatkan anak saya, luluskan anak saya, naikin jabatan suami saya gitu kan. Tetangga aja kadang-kadang lupa didoain. Doain Bu. Se-RT, se-RW, se-BRP saya doain tuh satu-satu. Walaupun gak disebutin namanya satu-satu, tapi saya sebutin, ya Allah semoga tetangga se-RT saya, semoga tetangga se-RW saya, semoga tetangga se-BRP saya, ngaruh lah. Coba kalau kita punya tetangga tukang berantem sama istrinya, sama suaminya, ribet kali itu kan. Tiap hari kita ngedenger prang-prang teriak-teriak kan pusing gitu juga. Didoakan tetangga tuh sehat semua, karena kalau gak sehat mereka DBD kita juga panik. Mereka kena COVID kita juga panik kan gitu. Jadi ngedoain tetangga tuh penting. Itu di Arafah tuh Masya Allah Bu. Kita gak tahu doa mana yang dikabulkan. Kita gak tahu doa mana yang dikabulkan. Tapi ya udah ketika dikasih kesempatan emas sama Allah pakai aja. Sayangnya jamaah Indonesia tuh Masya Allah gak banyak yang paham. Beres sholat zuhur kan sunnahnya itu zuhur asar tuh di jama kosor Bu, kita di Arafah itu. Untuk apa? Supaya kita full waktunya untuk berdoa.
ba'da sholat zuhur asar dikosor, dipimpin tuh doa sama pimpinan kloter gitu ya, yang dari Depa gitu. Udah tuh berdoalah setengah jaman. Bagus banget doanya. Setelah itu, ya bisa dihitung jari ya jamaah yang tetap berdoa sampai maghrib. Ada yang tidur, ada yang ngobrol, sibuk ngurusin makanan, ada yang antri di kamar mandi sampai 2 jam, sejam. Makanya saya sama pembimbing wanti-wanti sebelum masuk waktu zuhur selesaikan dulu urusan kamar mandi. Yang mau pipis, yang mau BAB, yang para regel segala macam selesaikan dulu. Makanan selesaikan dulu. Supaya fokus benar untuk berdoa. Karena kita udah punya list. Panjang banget list. Nanti kalau ada yang mau umroh mau itu boleh yang contek list doa saya. Padahal kan kebutuhannya beda-beda ya, kekurangannya beda-beda. Bu Sufi, kekurangan Bu Sufi 100, saya mah cuma 50. Tinggal delete aja lah 50-nya. Yang ngobrol, yang tiduran, paling banyak tuh tidur sama ngobrol. Yang lihat-lihat IG, Facebook, yang TikTokan, astagfirullahaladzim. Padahal prime time-nya tuh kan dari asar sampai maghrib tuh. Cuman masalahnya begitu dari zuhur ke asar kan udah bete tuh. Udah pegel, udah kesel, udah karena apa? Karena gak disiapin. Gak dia siapin, gak dilatih sehingga kita tidak punya obsesi maksimal untuk memanfaatkan 6 jam itu untuk berdoa. Pas saya lagi berdoa gini tiba-tiba sebelah saya kehalang 1 apa 2 gitu. Kayaknya ngebuka TikTok lupa volumenya nggak dikecilin. Jadi begitu. Hai guys, kita sehusu-husunya saya yang ngareret kan. Ternyata pas ditengok, alah ini kan. Kirain saya mau dimatiin bu, dikecilin doang, dilanjutin TikTokannya, astagfirullah. Udah saya lampunkan lah, saya memanfaatkan. Kalau lagi gitu Bu, egois kita tuh udah. Abis maghrib saya bilang, Bu tadi tuh sebetulnya waktu mustajab Bu. Udah tinggal beberapa puluh menit ke maghrib, coba TikTokan, aduh. Iya tahu saya juga udah berdoa kok, anak saya udah saya doain, suami saya semuanya udah kok saya juga berdoa. Dilanjut main TikToknya. Sayang banget. Andai boleh waktunya dipindahin ke saya gitu ya. Jadi saya nambah panjang gitu pakai. Sayang. Bukan sekedar mungkin itu yang tadi harus dipersiapkan di Mina itu. Sehingga tanggal 9 tuh kita benar-benar Arafah. Benar-benar tahu. Yang harus kita minta tuh apa? Kebutuhan dunia kita, kebutuhan akhirat kita. Kan saya bilang tadi, itu yang saya ceritakan tadi akhirat itu baru sebagian Bu. Belum semuanya. Kalau kita enggak Arafah, ya akan seperti itu. Naon deuinya ngapain lagi ya di Arafah teh, kesel banget enggak maghrib. Akhirnya ada yang keluar, kalau bapak-bapak tuh ada yang ngobrol-ngobrol, pada ngerokok. Yang ibu-ibu yang ngararobrol, yang antri di kamar mandi segala macam. Ya kalau udah terjadi alamiah mah ya antri yang antri, tapi maksudnya diikhtiarkan, dipersiapkan. Kalau kami dari pembimbing itu dibilang harus ada kesempatan kita sama suami mojok berdua. Masya Allah. Walaupun di luar panas banget, Masya Allah. Tapi saya paksakan tuh sama suami tim mojok berdua, khusus berdoa. Berdua dengan suami, Masya Allah indah banget. Kita mengaminkan doa suami mengaminkan doa kita. Jadi kita tuh tahu, harapan dia tuh itu. Doa dia tuh itu. Indah banget Bu, beneran indah banget. Pernah gak di sini ngedoa berdua tahajud sama Allah? Susah Bu, di sana tuh nikmat banget, indah banget. Sampai akhirnya datang waktu maghrib tuh, kita masih mengangkat tangan ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikmat banget. Kalau saya sih ngerasa ya, karena belum tentu kesana lagi, karena belum tentu ada umur. Terus kan pakai rumus matematika gini, kalau frekuensinya 100,
peluang modusnya berapa? Kalau frekuensinya 10, peluang modusnya berapa? Beda kan? Kalau pakai rumus matematika. Kalau saya ngedoanya ada 1000 doa, modus kemungkinan yang munculnya berapa? Tapi kalau saya cuma ngedoa 10, kemungkinan yang dikabulnya berapa? Gitu aja tuh kalau saya ukurannya. Maka semakin detail kita berdoa, ya Allah Bu, di sini mah kita nggak pernah lah serius abis sholat misalnya ngehajak ngadoa, ya Allah semoga engkau berikan kesehatan lutut saya sehingga sampai akhir hayat saya bisa sholat dengan cara yang sempurna. Ada yang ngedoa gitu? Kalau lagi asam urat kerasa baru. Sana mah detail Bu, didoain satu-satu. Itu di Arafah, sayang banget beneran. Nyampe besoknya kita ke Muzdalifah. Apa Muzdalifah? Muzdalifah itu dari kata izdalafa. Izdalafa itu artinya meretelin. Apa Bu? Ya meretelin. Kalau kita udah di Mina merenung, kemudian di Arafah kita udah tahu, lalu kita berdoa, nah di Muzdalifah kita mungutin batu kan. Bayangkan batu-batu itulah yang akan kita pakai untuk melempar setan yang telah menggoda kita selama ini sehingga kita punya daftar keburukan itu. Jadi nanti ketika kita melempar jumroh tuh nggak cuman ngalungkan batu Bismillahirrahmanirrahim, enggak. Ya Allah bantu saya untuk menghilangkan setan-setan penggoda tahajud saya ya Allah. Bismillah ya Allah Akbar, jebret. 70 kan total batunya. Dari mulai Jumroh Aqobah sampai kalau kita nafarsani, saya nafarsani. Sampai hari ke-13 Zulhijjah. Jadi totalnya 70. Bayangin kalau ada 70 daftar kekurangan kita, lalu kemudian kita niatkan setiap satu lemparan batu itu adalah untuk menghilangkan setan yang telah menggoda kita dengan sehingga kita dapat keburukan itu. Nggak ada tuh jumroh yang cuma cek. Penuh kemarahan, penuh harapan, penuh kan kita tuh nggak bisa Bu, walaupun ada yang bertanya ke saya, kan kita tuh udah ngelemparin setan-setannya, bahkan rajanya setan udah kita lemparin. Kok pulang ke Indonesia kita masih gini, ada yang gini gitu. Ada yang tetap jadi malas, ada yang tetap jadi korupsi, ada yang tetap berbohong, ada yang tetap ini gitu. Ya memang nggak otomatis kita lemparin di sana terus datang ke dia kita jadi malaikat gitu ya. Enggak, artinya di situ kan kita bagaimana menguatkan. Kalau saya merasa gini Bu, umroh haji itu shock charging gitu. Iya kan? Kita melempar jumroh tuh shock charging kepada kita. Supaya kita tuh punya penguatan bahwa kita tuh harus nimpukin setan-setan penggoda kita loh gitu. Nah kalau feel-nya itu dapat banget oleh kita, maka ketika kita pulang ke Indonesia kita akan sensitif pada godaan setan. Itu tuh Masya Allah ya. Saya dapat tempat maktab tuh di Mina Jadid, 7 kilo ke Jamarat, bolak balik 14 kilo. Kalau disambung dengan tawaf ifadah, jalan ke Masjidil Haram 5 kilo, bolak balik 10 kilo, tawaf dengan sa'i itu kurang lebih 5 kilo. Nah berapalah. Temen saya ada yang ngukur berapa langkah sih kalau kita ke Jamarat itu gitu. Ternyata pulang pergi itu 15.000 sekian ratus langkah. Kalau kita enggak hajan, kalau kita enggak labbaik, kita enggak Makkah, maka yang kebayang pegel banget, capek banget. Tapi coba kalau orientasinya kita kepada Allah, ya Allah, semoga setiap satu langkah Engkau gugurkan satu dosa, satu kesalahan saya ya Allah. Kita cuman sempat nulis kesalahan kekurangan kita, taruhlah 100, 200.
15.000 langkah, setiap langkah Allah gugurkan satu dosa kita. Maka ketika kita tawaf, ketika kita sa'i, ketika kita jalan dari hotel ke masjid dan seterusnya, akan kita nikmati, ya Allah gugurkan dosa saya. Maka wajar kalau kemudian dikatakan oleh Rasul, orang yang pulang haji itu seperti bayi yang baru lahir. Artinya bukan otomatis loh ya, bukan otomatis, ada peluang. Kalau kita benar-benar ibadah haji, ada peluang dalam ibadah haji itu, kita tuh peluang untuk gugurnya semua dosa-dosa kita. Ya Allah, pantesan 15.000 langkah sekali jumroh, kita nafarsani 4 kali jumroh, berapa tuh Bu? 60.000 langkah. Itu pun belum tentu bisa mengkafarati seluruh dosa kita. Akhirnya bisa kita nikmati. Gambaran padang mahsyar seperti apa lagi yang saya rasakan? Yang paling saya rasakan tuh ketika Jamarot. Jamarot hari pertama kita ngambil keutamaan. Jumroh yang paling utama itu kan di waktu duha sampai waktu zuhur. Sampai ba'da zuhur. Kita pergi waktu duha jam 8-an lah. Pulang jam 1, Masya Allah, dengan suhu 50 derajat. Jalanannya kan kayak jalan tol gitulah ya. Masya Allah. Saya diizinkan Allah untuk menemani salah seorang teman yang agak sakit gitu. Jadi berhenti lagi, saya harus cari air, Masya Allah. Sampai nyariin botol-botol yang berserakan di jalan itu, kali ada yang ada airnya gitu. Rebutan nyari keran. Banyak kan ya keran, tapi dengan jamaah yang sebegitu padat rebutan kita. Rebutan dengan orang-orang yang tinggi, saya segede gini gitu. Pas kita dapat nggak tahu, pas udah dapat kata suami, ini air buat diminum atau bukan ya? Bodo amat lah, udah pokoknya minum. Apa pelajarannya? Saya ngebayangin, ya Allah, di tengah panas yang 50 derajat Celcius, orang udah rebutan air segitunya. Gimana nanti di padang mahsyar? Ketika matahari sepenggalah di atas kepala kita, kita akan berusaha mencari air telaga Kausar. Kita akan mencoba supaya diizinkan untuk minum air telaga Kausar. Begitu lewat orang Afrika yang tinggi, badan itu serombongan tuh kayak dapat payung, Bu. Karena kita rada teduh sedikit. Ada tiang, ada gedung yang tinggi itu tuh kayak dapat apa gitu. Saya ngebayangin, ya Allah, nanti di padang mahsyar itu ada orang-orang yang oleh Allah dipayungi dengan awan teduh. Yaitu orang yang menghafal surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Saya nangis tuh, ya Allah, saya belum hafal, ya Allah. Semoga sebelum mati kita bisa hafal minimal. Kalaupun kita enggak bisa hafal semua, izinkan untuk hafal Al-Baqarah, Al-Imran. Supaya saya dipayungi awan teduh ketika di padang mahsyar panas banget, ya Allah. Orang-orang jamaah lain yang enggak pakai kaos kaki, Bu, itu atas telapak kakinya itu pada melepuh. Kayak kebanjur air panas. Saya pas lihat pada jalan, ya Allah. Udah yang di kursi roda, saya lari-lari sama suami tuh nyari kursi roda buat teman saya itu karena udah lemes banget. Harus nyari air buat minum, harus nyari air buat guyurin tubuh. Kalau ada yang pernah nyoba masukin baju ke open, terus pakai kayak gitulah kurang lebih. Ya Allah, benar kata Imam Al-Ghazali, haji itu gambaran akhirat. Gak kebayang, Bu, gak kebayang. Ya makanya yang meninggal heat stroke tuh waktu Jamarat banyak. Sampai saya pulang jamaah haji yang meninggal tuh udah hampir 500, katanya sekarang udah tembus 700.
Itu luar biasa. Karena teman saya sakit, belum sarapan kan kita berangkat itu. Ada orang lewat bawa makanan, saya udah gak malu-malu, saya cegat aja. Minta dong satu, pisangnya teman saya belum makan. Udah gak ada malunya. Ada apel gelinding di bawah. Saya kejar, saya ambil. Makan Bu, makan. Nanti tuh di akhirat tuh kita gak akan lihat apa-apa, gak akan lihat siapa-siapa kecuali apa yang menguntungkan kita. Sederhana aja, dari urusan antri di toilet saya mendapatkan gambaran akhirat. Saya di Mina itu baru mandi di hari ketiga setelah setelah dari tarwiyah. Kenapa? Mau mandi gak tega. Di belakang antrian banyak yang sepuh-sepuh, akhirnya tadinya mau mandi, pipis doang udah keluar. Hari ketiga, Neng, ibu mah pipis doang boleh? Oh boleh Bu, mangga silakan. Ya, masih gaya Bogor. Silakan. 1, saya juga ya Neng, oh iya Bu silakan. 2, 3, 4, 5, gue kebelet juga tahu. Bu maaf ya, akhirnya yang ke-6, saya juga sebetulnya kebelet Bu, dari tadi nahan pipis, nahan BAB, terus saya udah 3 hari gak mandi Bu. Akhirnya bodoh amat, di belakang mau setua apapun masuk aja saya kan gitu. Di dalam saya merenung, ya Allah, di akhirat nanti gitu. Itu baru urusan hajat buang air. Di akhirat urusannya lebih huru-hara dari itu. Ketika Rasul katakan nanti tuh kalian di padang mahsyar tuh dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat semuanya. Para sahabat bilang, ya Rasul, emang gak akan saling melihat? Kata Rasul, terlalu sibuk, urusannya terlalu berat. Sehingga kita gak punya lagi waktu untuk memperhatikan orang lain. Di surat At-Takwir atau Al-Ma'arij Allah katakan, walaupun kamu bisa melihat, oh itu tuh orang tua saya, oh ini anak saya, oh ini suami saya, kita gak akan pedulikan. Kita baru peduli kepada orang-orang yang kita cinta itu kalau kita udah di surga, baru tuh kita ingat. Ketika di padang mahsyar, kita ngurusin beban kita sendiri, kepanasan itu gak akan kita merhatiin orang lain. Saya bilang, ya Allah, ini baru urusan mules, baru urusan kebelet pipis, kita udah gak merhatiin orang lain. Apalagi nanti di padang mahsyar. Kalau kita gak merhatiin orang lain, artinya apa? Gak akan ada orang lain yang nolongin kita. Gak akan ada orang lain yang memperhatikan kita. Karena mereka juga sibuk dengan urusannya. Kita nyampe ke haram, dari masjid, dari hotel tuh ber5, ber6 dengan teman sekamar minimal. Tapi begitu kita ada di depan Ka'bah, di hadapan multazam, tempatnya cuma ada 1. Cepet-cepet kita ambil. Karena kita apa? Kita punya hajat dengan tempat multazam itu. Akhirnya kita bilang apa? Maaf ya, tempatnya cuma ada 1. Akhirnya mereka nyari sendiri. Nanti di akhirat ketika kita punya peluang, ada pahala, ada kebaikan yang bisa kita ambil. Mau itu dari suami, mau itu dari anak, dari atasan, dari tetangga, dari sobat, akan kita ambil. Ternyata pas kita lihat, ternyata sahabat saya itu ngebohong ya, ditagih tuh. Karena dia harus bayarnya dengan apa? Dengan pahala yang dia punya. Ditagih sama kita. Dan itu benar-benar gambaran akhirat saya ngeliatnya. Ya Allah, itu baru di dunia. Apalagi nanti di akhirat. Belum lagi yang paling orang takutkan, kan banyak orang mau ke haji, ke Mekah, ke umroh tuh takut ditunjukin ke perbuatan-perbuatan buruknya kan gitu ya. Ada sih emang Bu, saya akui, saya mengalami beberapa lah. Yang baik ada, yang buruk ada. Ya cukup jadi rahasia saya sama Allah. Ya memang ada di sana tuh. Udah suami istri yang berantem terus, sampai pulang di bandara berantem melulu tuh ada. Ada yang di sininya nggak suka nerima tetangga kalau berkunjung nggak suka aja gitu kalau ada yang perlu. Di sana
susah banget dapat kamar gitu. Banyak cerita gitu. Ada kan orang-orang yang takut. Kalau saya merasa justru itu tuh shock charging dari Allah supaya kita tuh ngerasa yang begini nih ada tahu, orang buruk dibalas buruk, orang baik dibalas baik tuh ada tahu. Selama ini kan kita di kesibukan sehari-hari sering lupa. Kadang-kadang kita merasa melakukan kebaikan padahal udah Allah balas dengan kebaikan lagi terus kitanya nggak ngerasa. Kadang-kadang kita melakukan keburukan sebetulnya udah Allah balas dengan keburukan tapi kita nggak ngerasa. Nah di sana tuh dikasih lihat sama Allah gitu. Ada emang. Walaupun nggak semua lah ya, tentu lah ada. Tapi itu tuh harus dimaknainya sebagai gitu, shock charging supaya nanti pulang ke Indonesia kita tuh punya keyakinan iya ya yang baik dibalas baik, yang buruk yang dibalas buruk, itu tuh pasti dibalas. Kalau Allah mau ngebalesnya sekarang di dunia, gampang buat Allah. Gampang banget. Pakai vaselin gerak, nanti biar nggak bisa, enggak lah orang cuma segini doang, pulang dari masjid berdarah-darah kakinya ada. Kesombongan sekecil apapun gitu di hadapan Allah tuh ya kita tuh diingatkan itu tuh bukan jadi momok yang menakutkan kalau ke tanah haram tuh nanti kita jadi enggak. Ya alhamdulillah dibalas di dunia kan daripada dibalas di akhirat ya. Lebih susah. Adalah nikmat Bu. Sok jadi pengen umroh bareng ya. Ayo tuh. Baitussalam nih jalan-jalan nih Bu Ari. Jamaah Baitussalam ziarah ke mana gitu Masjid Jogokarian. Nah, bertahap dulu ntar umroh bareng. Ih seru kali ya. Saya kemarin umroh bareng dengan Randis Tour itu dengan 14 orang jamaah perempuan. Qadarullah jamaahnya perempuan semua. Ya alhamdulillah bisalah kita taklim tuh di sana sehari 2 kali. Tiap ba'da subuh sama ba'da asar. Betulnya bacaan Quran, taklim ya gitulah. Nikmat lah nikmat. Gitu Bu ya. Jadi nanti kalau yang mau umroh, mau haji, mudah-mudahan bisa lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya dari saya. Karena udah mendapatkan ilmu yang lebih inilah. Makanya manasik haji itu dari sekarang Bu. Belajar haji itu dari sekarang. Supaya nanti pas waktunya kan kayak saya kemarin tuh mepet. 2 bulan sebelum berangkat saya baru tahu saya dapat panggilan haji. Udah, saya mau ngasih door prize dari Sofara. Siapa orang BRP yang masih belum pakai Sofara? Di push up nanti Bu Sufi. Ini produknya Ligan, ini produk warga kita Bu ya, warga BRP loh. Jadi kalau nggak ada yang pakai, warga BRP-nya bukan sembarangan warga. Beliau adalah mantan peracik di sebuah perusahaan toiletries terbesar di Indonesia. Jadi sama lah kurang lebih racikannya. Ada yang mau Bu? Ada yang belum pernah nyoba? Belum? Harganya lebih murah, lebih kental. Wanginya apa Pak? Oh yang ini. Ditambah sama Pak Arif nih door prize-nya. Nah ini andalan saya nih kemarin pas haji tuh wah Masya Allah ini kepake banget. Karena saya punya alergi. Jadi ya debu, ya panas, ya kalau panas saya meler, kalau dingin saya meler. Ini andalan banget nih kemarin, alhamdulillah. Bu, jadi apa yang dimaksud dengan hajan? Yuk. Masya Allah, sesuatu yang sengaja. Sebetulnya kita banyak ya yang kita sengaja ya. Tapi kenapa itu dipilih untuk ibadah haji? Seolah-olah itulah satu-satunya tempat yang benar-benar harus kita tuju, harus kita menyengaja di dalam hidup kita untuk didatangi. Selamat mencoba sabun Sofara. Masih ada Bu? Ini juga andalan saya nih. Saya udah lupa aroma deterjen lain karena sudah bertahun-tahun saya pakai ini. Lebih kental. Deterjen cair. Ada yang mau? Apa artinya izdalafa? Kata dasar dari Muzdalifah.
Ngapain aja tadi kita di Muzdalifah? Mungutin batu untuk apa Bu? Mangga. Acung anu payun. Jamaah saya yang lain pada bilang ini, Bu Sufi kenapa sih baru ngasih taunya sekarang, saya hajinya udah lewat, lah kenapa jadi marahin saya? Ya kenapa ibu gak cari ilmu? Jadi aja pengen haji lagi, ya ayo sama saya tuh, furoda gitu ya. Cakep tuh kalau kita furodaan. Dah ininya satu deh, jatahnya saya ngasih door prize 3 Bu, satu event. Apalagi tadi Bu? Oh oke. Ada tarwiyah, ada arafah. Apa arti tarwiyah dan ngapain aja Nabi Ibrahim di hari tarwiyah itu? Merenung, apa yang direnungkan oleh Nabi Ibrahim? Yang Nabi Ibrahim. Apa Bu? Yang apa-apa lah udah dikasih aja. Jadi Nabi Ibrahim di tanggal 8 Zulhijjah itu merenung. Karena itu pertama kali beliau bermimpi disuruh menyembelih Nabi Ismail. Beliau khawatir itu godaan setan, mimpi dari setan. Sehingga beliau tidak langsung mengeksekusi untuk menyembelih itu. Tapi beliau merenung dulu karena itu khawatir dari setan. Tanggal 9-nya Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Nah baru di tanggal 9 itu dia mengetahui secara pasti artinya Arafah. Dia mengetahui bahwa ini adalah perintah dari Allah. Barulah kemudian disembelih oleh Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Baik Ibu rahimakumullah, masih bermelo-melo rias ya emang ya. Semoga Allah berikan saya kekuatan untuk menjadi haji mabrur. Karena mabrur itu ternyata berat Bu, pas saya bahas tuh ini belum saya bahas ya. Apa artinya haji mabrur? Telat lagi Bu Samsir nanya. Mabrur tuh biasanya diterjemahkan itu. Saya kan di sana ngisi pengajian kloter juga kan. Apa artinya haji mabrur Bu? Diterima, rata-rata gitu ya, haji yang diterima. Diterima tuh bahasa Arabnya makbul. Qabil tuh, suka denger? Makbul kalau diterima. Kalau mabrur itu adalah haji yang baik. Tapi kata birrun, birrun itu adalah baik hasil memilih. Jadi kalau ada yang mendulang emas, pernah lihat yang mendulang emas? Kan dipilih tuh, pasirnya disingkirin, kerikilnya disingkirin, batu-batunya dikeringin. Nah, emas yang terpilih secara bahasa itu artinya adalah birrun. Jadi birrun itu udah dipreteli tuh. Yang bukan emasnya diilang-ilangin, yang jeleknya diilang-ilangin, tinggal yang bagusnya, itu disebut birrun. Haji mabrur adalah haji yang pulang dan dia cuman membawa yang baik-baiknya. Dia cuman menyisakan yang baik-baik dalam dirinya, yang jelek-jeleknya udah dilemparin di Jamarot sana, udah ditinggalin di sana. Saya pas denger tuh, aduh ya Allah. Orang ke haji naik 4 kilo, naik 5 kilo, Bu saya turun 5 kilo aja. Susah tidur saya di sana. Jadi mau ke haji saya stres, pas mau haji utamanya saya stres. Kan saya bayangin nih, ya Allah saya nunggunya 11 tahun, biayanya mahal.
prosesnya berat. Seandainya tidak diterima haji saya, betapa ruginya saya kan gitu. Itu kayak anak kecil yang mau piknik, yang mau outbound gitu tuh nggak bisa tidur kan gitu. Kayak gitu Bu, sampai vertigo saya kumat tuh di hari ketiga Jamarat tuh vertigo saya kumat, udah nggak bisa bentak. Setelah haji saya pikir saya udah nggak akan itu, udah setelah haji memerin bisalah tidur. Setelah haji saya stres juga karena harus jadi haji mabrur. Iya kan? Belum lagi tambahan RAB belum beres. Plotting guru belum selesai, raker guru belum selesai, tesis ditungguin, yang lain udah sidang, yang lain udah wisuda. Aduh, tambah stres. Pulang-pulang saya turun 4 kilo lebih lah, hampir 5 kilo. Orang-orang muslimnya kok malah kurus, stres saya haji, saya bilang. Galau gitu Bu, maksudnya tuh ada yang bilang, makanya belajarnya gak usah terlalu dalam-dalam banget, biasa aja. Iya kali ya. Karena saya terlalu teleb tuh apa sih? Ya terlalu, kayak tadi aja saya baru dengar arti labaik aja saya udah ngadek-dek. Gimana saya bisa labaik, saya ninggalin RAB belum beres, plotting dulu kan saya ninggalin akhir tahun ajaran. Iya kan? Recruiting guru belum kelar, saya terus harus pergi gitu. Ketika saya tahu makna labaik, ya Allah, hati saya, pikiran saya masih tersisa untuk kerjaan, masih tersisa untuk tugas kuliah. Jadi istighfar. Berat ternyata Bu, jadi haji mabrur tuh Masya Allah. Kenapa di Indonesia ada gelar haji? Disebut haji anu gitu. Tapi jangan ngomong gitu di depan Mamah Dede ya, nanti dimarahin. Mama Dede paling gak suka. Kalau ada yang nanya, saya Haji Ulfa dari langsung dimarahin. Emang kamu sholat dikasih gelar sholat Ulfa? Enggak kan gitu. Jadi awalnya tuh katanya zaman dulu itu, kan para ulama mengerti mabrur tuh artinya apa. Nah kalau ada yang pulang haji terus memperlihatkan akhlak yang buruk, misalnya dia marah-marah, dia apa-apa, itu suka dielus-elus tuh sama para ulama tuh Hajan mabrur gitu Bu. Ngingetin bahwa kamu tuh udah haji, kamu tuh harus mabrur gitu asalnya. Makanya dipanggil kalau haji gitu. Kadienakeun mah ditulis di belakang, di depan nama ha. Gitu. Harus hati-hati. Tapi ada ya dosen suami saya tuh yang begitu semua gelarnya tuh ditulis. Haji, doktor, insinyur, profesor ditulis. Terus ada yang nanya, kenapa sih ditulis semua sampai ke haji-hajinya, insinyurnya semua ditulis. Itu supaya saya ingat bahwa semua nikmat itu karena jasa orang tua saya. Ini syukur nikmat terhadap nikmat orang tua saya. Lalu dia bilang, ini adalah reminder buat saya tuh haji, saya tuh pernah berhaji. Kelakuannya harus kayak orang yang udah ibadah haji. Saya nih dokter, kelakuan saya, cara ngomong saya, cara berpikir saya, cara neliti saya, cara mecahin masalah saya, cara ngajar saya harus seperti dokter, bukan seperti lulusan S1. Nah, ada ternyata Bu orang yang seperti itu. Jadi jangan suzon dulu ya kalau ada orang semua gelarnya ditulis. Mungkin niatnya begitu. Allah alam bisawab, cucu saya udah keluar ya, harus ngejemput cucu. Sekarang main jemput cucu. Baik Ibu-ibu, rahimakumullah, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf kalau ini cuman dengerin cerita saya aja. Dengerin sisa-sisa melankolisnya saya, tapi semoga bermanfaat. Dapat oleh-oleh gak? Dapat ilmu gak? Ada rasa yang berubah? Kalau jamaah saya yang lain rata-rata bilang gini, jadi pengen umroh Bu Sufi. Hayat. Yang udah pernah haji jadi pengen ngerasain tawaf seperti tadi tuh ya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Jadi pengen sa'i seperti itu, tapi emang umroh mah gak ada apa-apa sih dibandingin haji ya. Jauh lah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.